Ada 4 jalan kita bisa memahami pribadinya orang lain. Yang pertama, melalui caranya berekspresi. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik teman-teman, malam hari ini kita melanjutkan tema kita tentang berpikir. Nah, kebijaksanaan berpikir itu berpikir yang tidak hanya berhenti pada kebenaran, tapi juga mempertimbangkan situasi, memiliki visi, nilai-nilai dalam penerjemahannya. Jadi tidak cukup kita berpikir kritis atau kreatif saja, tapi juga harus etis. Karena kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang luar biasa ketika disampaikan atau diwujudkan secara tidak etis, target, maksud, dan tujuan dari kebenaran tadi kemudian jadi tidak maksimal atau malah tidak terwujud. Berarti untuk bisa bijaksana kita tidak hanya dituntut berpikir kritis, kreatif, tapi juga berpikir etis. Nah, malam hari ini kita akan belajar lagi ternyata untuk bisa jadi bijaksana itu tidak cukup berpikir etis, tidak cukup berpikir kritis, kreatif, tapi juga berpikir sosial. Jadi kemampuan kita membaca realitas sosial dan bagaimana kita mendayagunakan akal pikiran kita di tengah kehidupan masyarakat. Ya tujuannya sama, karena yaitu agar kebenaran yang kita miliki, yang kita temukan, itu bisa diterapkan secara tepat, secara maksimal kemanfaatannya di tengah masyarakat. Maka penting kita belajar cara berpikir sosial atau social thinking. Jadi berpikir secara berhadapan dengan orang lain. Ini istilahnya social thinking. Nah, bismillah ya, kita belajar gimana sih social thinking itu, bagaimana kita belajar berpikir dengan mempertimbangkan hadirnya orang lain. Kita lanjutkan di antara yang tadi kita bahas tentang aspek-aspek yang harus kita pahami. Penting untuk kita mendalami juga kalau memang mungkin dan mampu, yaitu aspek kepribadian. Ini teman-teman bisa banyak belajar dari wilayah psikologi. Menurut catatan saya untuk memahami seperti apa sih kepribadian seseorang itu, ini saya ambil beberapa dari teori psikologi. Ada 4 jalan kita bisa memahami pribadinya orang lain. Yang pertama, melalui caranya berekspresi. Yang kedua, kita pahami melalui caranya memperoleh informasi. Yang ketiga, kita simpulkan dari cara dia memutuskan. Dan yang keempat, kita simpulkan dari caranya bertindak, caranya melakukan sesuatu. Jadi ini 4 strategi untuk memahami kepribadian orang lain. Gaya ekspresinya, cara dia memperoleh informasi, cara dia memutuskan, dan cara dia bertindak.
Mari kita lihat satu-satu ya. Macam-macam dari 4 hal tadi. Yang pertama, gaya berekspresi. Ini kalau dalam dunia psikologi, dulu kita pernah belajar tentang seorang filosof psikolog namanya Jung, atau lengkapnya Carl Gustav Jung. Dulu kita membahas beliau dalam babak atau episode 1 bulan kita membahas tentang kepribadian. Nah, dari teorinya Jung ini, dalam hal gaya berekspresi manusia bisa dibedakan 2 gaya. Yang pertama gaya ekstrovert, yang kedua gaya introvert. Nah, ini penting kalau kita bergaul dengan orang lain. Kalau bisa kita membaca yang bergaul dengan saya ini orangnya ekstrovert apa introvert. Biar kita tidak salah menyikapi dia. Kalau orang ekstrovert itu orang yang lebih fokus pada hal-hal yang kelihatan, yang lahiriah. Pada tindakan, pada peristiwa, pada orang-orang. Sementara yang introvert lebih fokus pada hal-hal batin, emosi, rasa, pengalaman. Kalau orang ekstrovert senang berinteraksi, tapi orang introvert lebih suka sendiri. Orang ekstrovert senang dengan keramaian. Kalau orang introvert suka dengan ketenangan. Nah, ini kan berarti kalau kita tahu, oh orang ini introvert, jangan diajak keluar-keluar lama-lama. Dia tidak suka pada keramaian-keramaian. Kalau ngajak jalan yang arahnya menuju ketenangan, kedamaian, mungkin di tempat-tempat yang tidak terlalu ramai, yang sifatnya kontemplatif, dan lain sebagainya. Kalau orang introvert. Kalau orang ekstrovert, ya tidak masalah, kita ajak ke keramaian, kita ajak bertemu orang banyak, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kecerdasan, kita menyikapi lawan komunikasi kita. Kalau orang ekstrovert lebih suka aksi, kalau yang introvert lebih suka refleksi. Nah, ini juga penting kita pahami. Jadi, mungkin kalau kegiatan-kegiatan lapangan yang rame, yang ketemu banyak orang, ini lebih asik kalau ngajak orang ekstrovert. Tapi kalau kegiatannya sarasehan, diskusi, pendalaman-pendalaman, nah orang introvert mungkin lebih asik. Kalau orang ekstrovert itu lebih fokus pada keluasan. Sementara orang introvert itu lebih fokus pada kedalaman. Orang ekstrovert lebih suka didengar dan dilihat. Sebaliknya orang introvert mungkin lebih suka melihat dan mendengar saja. Nah, ini kan berbeda. Jadi kalau kita mengamati gaya berekspresi teman kita, orang-orang sekeliling kita, saudara kita, atau siapapun, bisa kita pahami kepribadiannya paling tidak dari 2 kategori ini. Nah, kalau kita sudah paham, kita bisa mencari yang cocok dengan tipe-tipe ini. Oh, adikku yang nomor sekian ini agak introvert. Berarti kalau tak ajak jalan, lebih suka ke mungkin gunung-gunung yang sepi, atau laut-laut yang tidak terlalu ramai. Sementara adikku yang ini, dia ekstrovert, ekspresif. Mungkin dia suka kalau ke taman bermain yang ramai, atau ke alun-alun, atau kemana. Nah, ini salah satu jalan bagi kita untuk memahami kepribadian. Gaya ekspresi. Apakah ekstrovert atau introvert? Jalan memahami kepribadian yang lain dalam rangka agar kita cerdas secara sosial, berpikir sosial yang canggih adalah kalau mampu, mari kita gali bagaimana cara orang-orang sekeliling kita, teman kita, atau siapa saja, cara dia memperoleh informasi.
Jadi cara dia memperoleh pengetahuan. Dia ini dapat pengetahuan banyak dari mana. Nanti ada dua gaya, dua jenis. Kalau tadi ekstrovert, introvert, kalau cara memperoleh informasi ini ada dua jenis, yaitu sensing dan intuiting. Jadi kalau sensing itu mungkin memahami secara materi, pemahaman berdasarkan yang kelihatannya saja pakai panca indera. Kalau intuiting itu memahami dengan intuisi, dengan inspirasi, dengan imajinasi. Kalau yang sensing ini mengandalkan yang kelihatan, panca indera. Fokusnya pada masa kini, jadi yang sekarang kelihatan. Kalau intuiting itu biasanya fokusnya pada masa depan, ide-ide, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau orang dengan gaya sensing itu biasanya fokus memperhatikan detail kecil-kecil yang tampak-tampak. Jadi teliti sekali, mungkin ada keliru-keliru dikit yang bisa dicari, dia akan kelihatan. Tapi orang intuiting itu lebih suka melihat secara umum, general. Lebih fokus pada kesan-kesan awal, kesan umum yang ada apa. Jadi dia kurang memperhatikan detail. Tapi dia lebih mengarah pada perspektif-perspektif. Kalau orang sensing suka dengan yang praktis, praktikal, yang bisa dijalankan. Kalau orang intuiting lebih suka inovasi-inovasi, membuat baru. Orang sensing lebih suka konsistensi, menjalankan tradisi yang selama ini berjalan, aturan yang sudah disepakati bersama. Ini gaya sensing. Tapi gaya intuiting lebih suka mencari kesempatan, peluang baru, inovasi-inovasi baru. Nah, ini dua gaya yang berbeda. Saya tidak menyebut mana yang baik, mana yang buruk. Dua-duanya baik. Hanya saja berbeda. Beda cara memperoleh informasi. Beda, ini kalau dalam bahasa filsafat ini perbedaan epistem. Jadi perbedaan cara memperoleh pengetahuannya. Yang satu gaya sensing, yang satu gaya intuiting. Ya kita akan menyikapi dua gaya ini secara pastinya berbeda. Yang satu lebih suka inovasi, yang satu lebih suka patuh aturan, menjalankan norma-norma yang sudah ada. Ini kan beda. Jadi sikap kita pun nanti harusnya beda menghadapi dua orang ini. Kalau orang yang sukanya intuiting, mencari kesempatan, peluang, inovasi baru, kok kita paksa agar patuh pada aturan, konsisten, jangan berpikir macam-macam, dia akan sangat tersiksa. Kalau seperti itu gaya kita di depan dia, ya itu namanya kita tidak cerdas secara sosial, tidak mampu berpikir sosial dengan baik. Nah, ya bisa jadi kita jadi putus hubungan dengan dia, wong dia tersiksa dengan hadirnya kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara memutuskan. Jadi cara mengambil keputusan. Ini juga ada dua gaya. Gaya yang pertama, gaya thinking, berpikir. Gaya yang kedua, gaya feeling, merasa. Orang yang thinking itu kalau memutuskan sesuatu lebih banyak pakai logika. Dia berpikir objektif, melakukan analisis-analisis logis. Nah, orang yang mengandalkan feeling itu banyak memutuskan secara subjektif, mengandalkan perasaan-perasaannya. Biasanya patokannya standar-standar nilai yang diyakininya. Jadi ini dua-duanya sama-sama baik. Tapi kan kalau yang akal bisa sampai pada kebenaran, Pak, yang feeling juga bisa sampai pada kebenaran. Kalau urusan sampai pada kebenaran, dua-duanya bisa. Keliru juga dua-duanya bisa. Wong ini jalan, ini cara. Jadi tidak ada cara itu yang universal, selalu benar, atau
selalu salah. Pasti ada kurang dan lebihnya. Ada memang orang tipenya tipe thinking. Apa-apa harus dipikir dulu secara rasional. Pertimbangan-pertimbangannya rasional. Ini baik. Tapi ada orang yang pertimbangan-pertimbangannya subjektif, pakai rasa. Mungkin teman-teman ada ya teman yang kok rasanya ndak enak ya, ndak srek ya. Mungkin yang pas ini deh. Kalau yang itu aku ndak srek. Ada kan yang begitu. Itu gaya feeling namanya. Jadi andalannya apa? Standar-standar nilai yang selama ini. Jadi kalau ada hadis kan, ada hadis itu yang bilang bahwa dosa itu mahaka fi sodrika wa karihta ayat tolia alaihin nas. Dosa itu apa yang berguncang, haka itu bergoyang hatimu. Jadi ada rasa ndak enak, ada rasa ndak nyaman dalam batinmu dan engkau ndak suka kalau orang lain tahu. Nah, ini kan parameternya ini dosa apa ndak? Selain kita cari di kitab-kitab suci ajaran para ulama, kalau ini thinking, itu dosa apa ndak? Dalilnya apa? Argumennya apa? Tapi ada juga gaya feeling. Kalau kamu rasanya ndak enak, ingin ngomong itu, rasanya nggak enak, ingin melakukan itu, kemungkinan itu dosa. Nah ini namanya feeling, memutuskan berdasarkan perasaan yang subjektif. Jadi yang satu analisis logis, yang satu standar nilai. Meskipun ada yang bilang, kalau thinking ini karena sifatnya norma-norma yang pasti, rasanya agak kaku, tidak fleksibel. Yo, karena pakai logika. Logika itu kan 1 tambah 1, 2. Setengah lebih kecil dari 1. Kalau A, yo A. Kalau B, ya B. A tidak sama dengan B. Nah, ini rasanya lebih kaku. Sementara yang feeling ini lebih luas, lebih adaptif. Karena menghadapi situasi apa saja, dia meraba dengan rasanya. Ini cocok apa enggak ya? Ini sesuai apa enggak ya? Mungkin yang pas ini deh. Mungkin yang sesuai ini deh. Nah, itu bedanya thinking dengan feeling. Kalau thinking itu truthfulness, kebenaran. Kalau feeling itu sering dikaitkan dengan kebijaksanaan atau tactfulness. Jadi ya karena bijaksana itu kan banyak berurusan dengan ketepatan rasa. Terus kalau thinking itu fairness, adil, pas. Kalau feeling itu compassion. Jadi rasa sayang, rasa kasih. Bisa jadi yang menyetir keputusan. Orang yang thinking itu dia adalah seorang yang clear mind, pikirannya jernih. Kalau feeling itu orang yang kind heart, orang yang hatinya baik. Jadi ini dua-duanya ya baik, wong hanya gayanya saja berbeda. Cuma kan kita ketika berinteraksi dengan orang lain, kalau kita paham gaya berpikir, gaya dia memutuskan, kita menyikapinya jadi lebih bagus. Apakah dia ini gaya thinking atau gaya feeling? Kalau dia orang bergaya thinking, kita maju pada dia dengan gaya feeling, mungkin dia tidak terima, dia minta argumen-argumen logis. Kalau kita punya teman yang gaya feeling, kalau kita maju pada dia dengan gaya thinking, dengan analisis logis, dia tidak akan terlalu merasa nyaman, karena ukuran dia adalah standar perasaan, cocok atau enggak, sesuai apa enggak dengan yang dia rasakan. Nah, ini dua gaya yang berbeda. Jadi teman-teman mungkin punya teman, punya sahabat, punya pacar, punya saudara. Ayo, kalau ingin lebih bagus hubungan kita dengan mereka, kita juga meraba, mencoba memahami kepribadian dia dalam hal memutuskan apakah dia thinking atau feeling. Ini penting. Oke. Bagian dari kemampuan berpikir sosial. Nah, yang terakhir, cara bertindak. Ini juga harus kita perhatikan. Kalau tadi kan cara memutuskan, berpikir, memutuskan. Nah, ini
cara dia menjalankan atau bertindak. Ada dua gaya juga. Gaya pertama adalah judging. Gaya kedua perception. Jadi gaya judging ini gaya, kalau secara letterlek artinya menilai. Kalau perception itu gaya mengamati. Maksudnya apa? Orang-orang yang tipe judging ini kalau bertindak lebih suka sesuai dengan rencana. Jadi konsisten. Tadi inginnya apa, rencananya apa, yaitu yang dijalankan. Tapi ada orang yang gayanya perception. Gaya perception itu tidak kaku dengan rencana, tapi sesuai situasi, fleksibel. Maka orang judging itu biasanya sebelum melakukan sesuatu, merencanakan dulu hal-hal sampai detail. Tapi orang yang perception itu lebih santai, dia terbuka kalau ada alternatif-alternatif baru. Kalau orang judging lebih fokus mengatur, kemudian menuntaskan rencana. Kalau orang perception itu lebih terbuka untuk siap menghadapi perubahan. Kalau ada ketidakpastian. Orang judging fokus pada rencana dan tujuan, orang perception suka dengan spontanitas, mengalir sajalah. Itu gaya perception. Kalau kita punya teman, ayo diperhatikan dia ini tipe judging atau perception. Orang judging itu misalnya diajak jalan kemana, dia akan merencanakan sampai detail. Nanti kita berangkat jam berapa, kemudian naik apa, berapa jam kita di jalan, berarti nanti kita haus ini, kira-kira sejauh itu butuh minuman berapa, nanti makan berapa kali, mampir di warung sebelah mana, berarti berapa banyak uang yang harus kita bawa. Nah, perjalanan 2 hari itu kira-kira butuh ganti baju berapa kali. Kalau sehari ganti 2 kali, berarti kita butuh 4, dan seterusnya. Ini tipe orang judging. Jadi, apa-apa direncanakan secara detail. Kalau kita punya teman seperti ini, kemudian kita sembrono, ala jalan sajalah, yang penting kita nanti kalau ada masalah diatasi belakangan. Dia pasti jengkel luar biasa. Ada orang dengan tipe perception. Nah, tipe perception ini kebalikannya, orangnya santai, easy. Ya, kalau ada perubahan ya nanti dihadapi nanti, mengalir sajalah. Ada apa saja kan tidak masalah, yang penting kita jalan sajalah dulu. Ini gaya perception. Kalau kita berhadapan dengan orang gaya perception dan kita bergaya judging, kita ajak dia, yuk kita rencanakan detail, yuk kita harus membawa barang apa saja, sangu kita minimal berapa, nanti kita butuh ganti baju berapa. Wow, itu dia akan merasa tidak nyaman. Jadi ini juga penting, kita memahami yang lain dari aspek kepribadiannya. Jadi ini kunci-kunci yang penting untuk kita pahami dalam rangka meningkatkan kapasitas social thinking kita. Social thinking itu kan kuncinya bagaimana kita bisa memahami orang lain, bagaimana kita bisa sadar, dan bagaimana cara mengelola kehidupan bersama orang lain. Antara lain tadi, kita pahami dari aspek kepribadiannya. Aspek kepribadian itu bisa kita lihat dari 4 hal. Yang pertama, gayanya berekspresi. Yang kedua, cara berpikir, cara memperoleh informasi. Yang ketiga, dari caranya memutuskan. Dan yang keempat, dari caranya bertindak. Nah, terus kalau kita sudah masuk dalam pemahaman terhadap yang lain, apalagi alhamdulillah kalau kita sudah saling memahami siapa aku, siapa kamu. Selanjutnya adalah mari kita lakukan beberapa hal berikut.
Yang pertama, mari kita saling menerima. Kita terima diri kita terima juga yang lain, dan sama-sama kita pahami, kita maklumi. Oh ya, tipeku begini, tipemu begitu. Penerimaan ini nomor satu ya, bukan penyangkalan. Kalau diawali dari penyangkalan, ya ndak lanjut kita berpikir sosialnya. Bisa jadi nanti jatuh pada egoisme, cara pandang yang memenangkan dirinya sendiri. Jadi kita terima dulu kenyataan diri kita. Oh ternyata saya itu introvert, Pak. Oh ternyata teman saya itu gayanya lebih banyak feeling daripada thinking. Oh kalau sahabat saya yang itu, dia ini tipe intuiting. Pikirannya selalu ke depan dan lain sebagainya. Jadi kita terima dulu. Kalau sudah kita terima, mari kita pahami bersama ideal hidup bersama kita. Jadi ideal kita dalam hidup bersama ini loh. Kita ini kan hidup bareng-bareng di tengah masyarakat. Harus menjaga harmoni, jangan saling menjatuhkan, jangan saling curiga dan lain sebagainya. Ini ideal-ideal hidup bersama. Kita terima, kita kemudian saling memahami kebersamaan kita. Mungkin kita menemukan kesamaan-kesamaan. Alhamdulillah, kalau ketemu, aku sama dengan kamu. Aku tipenya feeling, kamu juga feeling. Kita sama ya. Nah, alhamdulillah kalau sama. Berarti mudah kita untuk menjalin kebersamaan. Kok ndilalah banyak perbedaannya. Aku dengan kamu ada beda di sini, di sini, di sini. Ya sudah, berarti kalau memang jelas ada perbedaannya, saatnya kita saling menghargai, saling mengatur strategi biar tidak saling menyakiti, tidak saling menyenggol, tidak saling menyinggung. Nah, ketika kita sudah sama-sama sadar titik perbedaan. Tapi harus diketahui, karena jangan sampai kita tidak tahu, tidak terasa, ternyata menyinggung dia, ternyata menyakiti dia. Setelah itu kita, kalau sudah tahu sama bedanya, boleh juga dilanjutkan kekuatan dan kelemahan kita masing-masing. Oh, kalau saya ahlinya di sini. Kalau sampean kan ahlinya tentang itu. Mari kita saling bekerja sama. Kelemahan juga begitu. Kalau saya lemahnya ini, sampean lemahnya itu. Saya lemah di sini, sampean malah unggul di situ. Wah, ini kita bisa saling mendukung deh. Kita bisa saling menguatkan. Jadi keragaman itu kan niscaya, termasuk keragaman kekuatan dan kelemahan. Yang kita kuat mungkin orang lain lemah. Yang kita lemah mungkin orang lain kuat di situ. Oh, ini saatnya kita saling mendukung, saling bekerja sama, saling menguatkan. Disinilah mungkin rahasianya perbedaan itu rahmat. Ikhtilafu ummati rahmat. Beda-beda di antara kita itu sebenarnya potensi untuk kuat. Jadi jangan sampai perbedaan ini menjadi jalan kita untuk hancur karena kita tidak saling memahami, tidak saling menghargai. Tapi dia kita jadikan jalan kita untuk semakin kuat dan tangguh justru dengan perbedaan-perbedaan ini. Ada yang ahli filsafat, ada yang ahli agama, ada yang ahli ilmu sosial, ada yang ahli ekonomi. Ini kan beda-beda dengan kekuatan dan kelemahannya. Tapi kalau ahli-ahli ini bersatu, berkumpul, pasti sangat kuat. Bisa melakukan apa saja. Tapi kalau pisah-pisah, egois dengan jalannya sendiri-sendiri, ya tinggal ditunggu kehancurannya. Ketika yang ahli ekonomi tidak akur dengan ahli kesehatan, akhirnya ahli ekonomi ini untuk urusan kesehatan dia mikir sendiri, ya tidak lama dia akan sakit. Wong untuk urusan penyakit harusnya pada ahli kesehatan. Ahli kesehatan juga begitu, kalau egois pokoknya yang penting sehat, ekonomi tidak penting, urusan ekonomi ngarang saja mikir sendiri, ya pada saatnya dia akan jatuh secara ekonomi. Dan sengsara juga, maka perbedaan yang egois itu akan menghancurkan. Justru kita harus punya
visi untuk saling menghargai dan bekerja sama. Ini bagian dari keterampilan berpikir sosial. Jadi penting bagi kita untuk sadar nilainya orang lain dan juga nilai diri kita. Baik, nah selanjutnya ini waktunya sisa sekitar 25 menit lagi. Saya tambahkan, kalau tadi thinking dengan pendekatan rasional, jadi social thinking dengan berbagai asumsi-asumsi logis, bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Nah, sekarang kita tambah sedikit tentang feeling approach, pendekatan rasa dalam berhubungan dengan orang lain. Kalau tadi kan teknik berpikirnya yang pas, yang benar. Kalau ini pendekatan rasa. Secara umum, ketika kita memahami orang dari perspektif feeling approach, itu ada 3 pendekatan. Yang 2 positif, yang 1 negatif. Yang positif itu ada 2 feeling approach itu, pendekatan rasa itu. Yang pertama empati, yang kedua simpati. Nah, ini sering orang dengar istilah ini, tapi makna pasnya mungkin perlu kita cermati lagi. Karena kadang-kadang kita memakainya terbalik-balik. Apa bedanya empati dan simpati? Kalau empati itu kita memahami apa yang dirasakan orang lain dan turut merasakan apa yang mereka alami. Itu empati. Jadi perhatikan kata-kata turut merasakan ini ya. Berarti tahu rasanya. Nah, orang yang tahu rasanya bisa berempati. Misalnya rasanya ditinggal oleh sahabat paling dekat. Nah, kita pernah ditinggalkan oleh sahabat kita yang paling dekat. Kemudian teman kita pada gilirannya mungkin setahun kemudian juga mengalami hal yang sama. Nah, ketika teman kita mengalami hal yang sama, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Karena sebelumnya kita juga pernah merasakan. Ini sehingga kita bisa mengempati dia. Aku turut merasakan apa yang engkau rasakan. Ini namanya empati. Dan ini bisa dilakukan syaratnya tadi, pernah mengalami sebelumnya. Jadi ini levelnya empati. Ya, misalnya yang pernah ditinggal orang tuanya bisa mengempati temannya yang sedang ditinggal orang tuanya. Kalau kita belum, orang tua kita masih lengkap, kita belum bisa nyampe level empati. Kita tidak bisa bilang, aku turut merasakan ya kamu kehilangan orang tua. Tidak, orang tua kita masih lengkap, kita belum tahu rasanya. Kayak rasa pedas misalnya, tidak bisa kan kita mengira-ira rasa pedas itu. Untuk tahu rasa pedas ya kita makan lombok baru tahu, oh ini pedas. Kalau ada teman kita kepedesan, aku tahu rasa pedasmu. Aku turut merasakan pedas yang engkau rasakan. Karena aku pernah ngalami rasa pedas. Nah itu empati. Jadi rasa paham dan turut merasakan yang dialami orang lain. Dalam dunia sosial ini penting. Mungkin sebagian besar yang dialami orang lain itu sebenarnya juga pernah kita alami. Meskipun hal-hal tertentu tidak. Jadi kegembiraan, kemudian kesedihan, kemudian rasa jenuh, rasa bosan, itu bisa empati. Para murid mungkin karena sudah bosan sekolah daring, sudah bosan mahasiswa kuliah daring, itu bisa saling mengempati karena sama-sama turut merasakan. Itu feeling approach yang pertama. Feeling approach yang kedua, simpati. Kalau simpati itu aku ikut prihatin, aku merasa peduli dengan kesulitanmu, aku turut berbelasungkawa dan lain sebagainya. Ini namanya simpati. Memahami kesedihanmu meskipun aku belum pernah mengalami.
Aku prihatin dengan bencanamu, dengan kesulitanmu, dengan musibahmu, meskipun aku belum pernah mengalami. Aku ikut prihatin. Ini namanya simpati. Jadi, baik empati maupun simpati, dalam dua-duanya ada unsur rasa pedulinya. Bedanya, kalau empati, aku peduli dan turut merasakan karena pernah mengalami. Kalau simpati, aku peduli meskipun aku belum pernah mengalami. Oke, yang ketiga, apati. Ini yang saya sebut tadi, yang coraknya agak negatif. Apati itu, mungkin aku pernah merasakan, mungkin aku ngerti kesedihanmu, tapi aku tidak peduli. Aku ngerti engkau sedih, aku juga pernah mengalami hal yang sama, tapi aku tidak peduli. Nah, itu namanya apati. Kadang-kadang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai apatis, cuek, tidak peduli. Nah, jiwa-jiwa apatis ini jiwa-jiwa yang perlu dididik lagi bagian social thinking. Jadi orang ini perlu tambahan kemampuan berpikir sosial, hidup secara positif menanggapi situasi sosial. Empati, simpati, dan apati. Mari kita perbanyak empati dan simpati dalam dunia sosial kita. Maka hidup kita akan lebih nyaman. Kebersamaan kita bersama orang lain lebih menenangkan dan menyenangkan. Semoga tidak banyak di antara kita yang bermental apati. Sebenarnya tahu, sebenarnya mengerti, tapi pura-pura tak peduli. Mungkin karena terlalu benci atau mungkin mentalnya memang mental cuek, mental tidak peduli, mental apati. Baik, kita lanjutkan. Mungkin